Langsung ya? Langsung mulai ya? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Iftah lana fathan gariban ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral ummahat wal akhwat rahimakumullah. Ibu-ibu, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hingga saat ini. Di antaranya nikmat kesempatan, nikmat kemudahan untuk kita bisa kembali duduk bersama di kajian sebulan sekali kita, yang tujuan duduk bersamanya kita di Masjid Walimah di sore hari Jumat untuk mengkaji, mempelajari apa yang ada di dalam syariat Islam dan yang memang pada saat ini sedang kita kaji, sedang kita pelajari makna-makna, faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam ayat-ayat surat Al-Fatihah, yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa menjadi bekal, bisa menjadi satu pedoman untuk sesuatu yang menyelamatkan kehidupan di atas dunia ini, kehidupan di alam barzakh nanti, bahkan nanti ketika ada di kehidupan yang abadi di hari kiamat kelak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul ummahat wal akhwat rahimakumullah. Di bulan yang lalu pada kajian kita dijelaskan oleh yang mengarang kitab Haulu Tafsir Surat Al-Fatihah seputar tafsir surat Al-Fatihah yang ditulis oleh Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Beliau menjelaskan kepada kita di bulan yang lalu keadaan-keadaan yang kita dianjurkan ataupun disunnahkan untuk membaca basmalah di saat melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, pada kesempatan bulan ini dan di hari ini kita melanjutkan dari apa yang sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Tinggal beberapa lagi keadaan atau perbuatan yang kita dianjurkan oleh syariat untuk mengawali perbuatan atau keadaan itu dengan membaca basmalah. Di antaranya yaitu dianjurkan membaca bismillah ketika menutup pintu, dan juga
dianjurkan membaca bismillah di saat mematikan lampu di malam hari. Dalilnya dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza juniha al-lailu fakaffu sibyanakum." Apabila waktu malam sudah masuk. Ketika waktu malam sudah masuk, maka jagalah anak-anak kecil kita. Jagalah anak-anak kecil kita. Kenapa Nabi perintahkan kalau malam sudah masuk dijaga anak kita? Fa inna syayatina wal arwaha al khabithata tantashiru. Sebab syaitan dan ruh-ruh yang jahat sedang bertaburan, sedang bersebaran, menyebar, sedang keluar semuanya pada saat itu. Jadi syaitan, ruh yang jelek itu sedang bertaburan pada saat itu. Fatabsudu wa tadurru. Dan syaitan sama ruh yang jelek, ruh yang jahat tadi bisa merusak dan bisa membahayakan anak-anak kita di waktu tersebut. Biasanya dulu termasuk saya ingat ketika saya masih kecil tuh kakek saya selalu berkata begini, kalau sudah mau masuk maghrib pulang ke rumah jangan ada yang main lagi di luar. Nanti diambil ini, nanti diambil itu, ditakut-takuti. Saat itu ya belum tahu apa alasannya. Ternyata apa yang dilakukan oleh mereka itu ada perintah, ada anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aghliqu al-abwabah. Dan kata Nabi Muhammad, kalau sudah malam, anak-anak di rumah jangan ada yang berkeliaran. Kemudian tutuplah pintu rumah, sembari saat menutup pintu rumah membaca bismillah. Kenapa? Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan. Ketika kita menutup pintu rumah dan kita membaca bismillah, syaitan tidak bisa membuka pintu yang tertutup, yang di saat pintu tersebut tertutup dia membaca bismillah. Jadi kalau kita nutup pintu saja, syaitan itu masih bisa buka. Tapi kalau kita nutup pintu dan baca basmalah, syaitan itu tidak bisa membuka pintu tersebut. Sehingga sulit jalannya syaitan untuk masuk ke dalam rumahnya kita. Sehingga pada saat itu, pada malam itu, ya orang-orang yang ada di rumah hidupnya tenang, hatinya tenang, pikirannya tenang. Kenapa? Karena tidak ada syaitan yang menggodanya, sebab syaitan tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Wa khammiru aniyatakum. Dan bukan hanya menutup pintu dengan membaca bismillah. Kalau di malam hari juga disunnahkan untuk menutup wadah ataupun gelas, piring, mangkok yang di situ ada makanan atau minumannya. Jangan dibiarkan terbuka. Misalnya di piring ada makanan, di mangkoknya ada makanan, di gelasnya ada minuman. Nah, kalau kita ingin meninggalkan tidur, maka jangan dibiarkan makanan yang ada di wadah tersebut terbuka tanpa ada penutupnya. Sehingga kata Nabi, tutuplah gelas kalian, tutuplah piring kalian, mangkok kalian di malam hari dengan ketika menutupnya membaca basmalah. Sebab supaya terhindar daripada hal-hal yang jelek yang akan jatuh di makanan dan di minuman tersebut. Apalagi ditinggal tidur. Ya, kita kan tidak tahu kondisi saat kita tidur, apa yang jatuh itu ke makanan, apa yang jatuh kepada itu minuman. Nah, kalau kita menutupnya, ya maka akan jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama dari segi kesehatan, ataupun juga mungkin kiriman atau sesuatu yang gaib yang tidak bisa kita lihat.
Ketika membaca basmalah tadi itu sebagai penjaganya, itu sebagai pelindungnya. Nah, di sini beliau mengatakan, fa'tabir ayyuhal agil. Coba kita berpikir orang-orang yang diberikan akal oleh Allah tentang hadis ini, kata beliau. Hadis ini mencakup berbagai macam bimbingan, arahan dari Nabi. Dan hadis ini juga adalah termasuk adab ataupun tata krama terhadap sesuatu yang kita lakukan setiap saatnya. Tujuannya untuk mendatangkan kepada kita kebaikan. Dan ketika kita mempelajari hadis-hadis tadi, saat mau makan baca basmalah, saat mau tidur baca basmalah, pergi masuk ke pasar baca basmalah, keluar dari rumah baca basmalah, masuk ke rumah baca basmalah, dan banyak lagi keadaan atau perbuatan diawali dengan basmalah, menunjukkan bahwasannya apa? Basmalah itu yang bisa menjadi penyelamat buat kita ketika melakukan itu perbuatan atau menghadapi itu keadaan. Untuk urusan dunia kita selamat, urusan agama kita juga selamat. Makanya Rasul ketika nutup pintu baca bismillah, supaya jauh kita daripada penyakit, jauh dari hal yang jelek. Nah, pintu ini ulama menjelaskan bukan hanya pintu rumah, tapi semua pintu, termasuk pintu lemari. Termasuk juga pintu lemari. Saat menutup pintu lemari, maka kita baca basmalah, bukan hanya sekedar menutup. Dikatakan oleh mereka, fa innal amti'ata minal albisah hiya ma'radatun litasalluti syayatini 'alaiha. Sebab benda-benda yang berupa pakaian kita ataupun seperti pakaian itu adalah sesuatu yang menjadi sasaran untuk syaitan menggodanya atau untuk syaitan menguasainya. Sehingga ketika kita memakai pakaian tersebut, kita dibuat oleh syaitan untuk lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sampai bisa begitu? Nabi kita tuh sangat perhatian dan sangat sayang dengan kita, sehingga beliau jelaskan dan ajarkan semua yang kita akan lakukan di dunia ini. Sampai nutup pintu lemari saja kenapa baca basmalah? Karena begini, ada seorang yang bernama Sofwan bin Sulaim, beliau pernah mengatakan begini, al jinnu yastami'una bimata'il insi wa thiyabihim. Bangsa jin itu, kaum jin, makhluk yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita itu, mereka itu bisa mendengar benda-benda yang kita punya dan pakaian yang kita pakai. Sehingga kata mereka, faman akhadha minkum thawban aw wada'ah, ketika kita mengambil pakaian untuk kita pakai, atau kita ngambil pakaian untuk kita pindahkan ke dalam lemari, ataupun juga saat kita ingin menaruh pakaian, mengambil ataupun menaruh, maka bacalah bismillah. Fa inna ismallah mani'un, sebab nama Allah yang kita sebut dalam kalimat bismillah itu sebagai pencegah daripada syaitan untuk menguasai benda kita atau pakaiannya kita. Jadi bukan hanya pintu rumah, tapi semua pintu. Ketika di malam hari sunnah kita tutup, bukan hanya di malam, di siang hari saat menutupnya kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa mendapatkan pelajaran, kata ulama, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita itu segala hal, termasuk matikan lampu di malam hari. Kalau zaman dahulu kenapa Nabi perintahkan matikan lampumu di malam hari dengan membaca basmalah? Karena ada kemaslahatan, ada manfaatnya. Apa? Karena dulu kan lampunya pakai minyak. Zaman Nabi saat itu kan lampunya pakai minyak. Kalau lampu itu tidak dimatikan, akhirnya minyak ini terus sehingga menjadi kering, atau bisa panasnya terkena sesuatu sehingga bisa terjadi kebakaran. Tapi ketika lampu tersebut mati, maka menghindari hal-hal tersebut.
Tetapi kalau sekarang kondisinya tidak lagi menggunakan minyak untuk menerangkan rumah kita dengan cahaya lampu karena ada listrik, maka di sini kata ulama, apakah masih ada perintah untuk mematikan lampu di malam hari? Tergantung kondisi, tergantung keadaan. Kalau dengan mematikan lampu itu bisa memberikan kenyamanan, maka silakan. Tapi kalau sekiranya tidak membuat dia nyaman, tidak membuat dia tenang, maka tidak perlu dimatikan lampunya. Tapi dengan adanya hadis yang tadi kita baca, itu menunjukkan Nabi itu bukan hanya mengajarkan kepada kita tentang sholat saja, tentang puasa saja, tapi Nabi mengajarkan semua yang kita lakukan saat kita hidup di atas dunia ini, menunjukkan betapa perhatian, betapa sayangnya beliau kepada kita. Kemudian ibu-ibu dan akhwat, ketika kita diperintahkan oleh Nabi membaca basmalah saat nutup pintu, baca basmalah saat mematikan lampu, baca basmalah saat keluar rumah, baca basmalah saat mengambil baju atau naruh baju tadi, maka itu kalimat basmalah tersebut adalah sebab yang bisa kuat untuk menjaga kita daripada hal yang jelek. Karena begini, apa yang kita lakukan itu tidak memberikan pengaruh yang kuat untuk terjadinya sesuatu. Seperti orang minum obat, hakikatnya ini ulama menjelaskan, obat yang diminum oleh orang sakit itu tidak memberikan pengaruh 100% akan bisa sembuhnya orang tersebut kalau tidak dibantu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang dimakan oleh orang yang lapar hakikatnya tidak bisa memberikan pengaruh orang yang makan tersebut bisa kenyang kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi, semua yang kita lakukan itu hanya sebab, tidak memberikan pengaruh. Terus apa yang bisa memberikan pengaruh? Yang bisa memberikan pengaruh itu yang disebut dengan musabbib, yang memberikan sebab. Siapa yang memberikan sebab? Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat itu sebab, yang menyembuhkan adalah Allah. Makanan, minuman itu sebab, yang mengenyangkan, yang menghilangkan haus itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kenapa kita saat menutup pintu tujuannya biar rumah kita aman daripada pencuri, daripada orang jahat. Kita tutup pintu rumah, lemari kita tutup, kita kunci biar tidak ada yang mengambil pakaian atau uang kita di dalam lemari. Itu hanya sebab, tidak memberikan pengaruh. Amannya daripada pencuri, amannya dari tangan orang jahat, itu kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ingin betul mendapatkan pengaruh dari apa yang kita lakukan, libatkan Allah saat melakukan itu. Bagaimana melibatkan Allah tadi? Dengan kita membaca bismillah. Berarti ketika kita nutup pintu lemari, mengunci pintu lemari, nutup pintu rumah, kita kunci, kita membaca basmalah, berarti kita melibatkan Allah agar Allah betul memberikan pengaruh dari apa yang kita inginkan, jauh dari tangan orang jahat, jauh dari kehilangan, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Nabi kita itu mengajarkan kepada kita untuk melakukan sebab dan meyakini kepada yang memberikan sebab. Bukan hanya melakukan sebab tapi tidak bergantung kepada yang memberikan sebab. Itu salah. Sebabnya kita lakukan tapi dibarengi dengan keyakinan kita kepada yang menurunkan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit, kita minum obat, tapi kita yakin Allah yang menyembuhkan. Sakit, kita pergi ke dokter, itu sebagai sebab, tapi kita meyakini Allah yang menyembuhkan. Supaya apa? Supaya dua-duanya kita jalani dan itu menjadi satu keseimbangan buat kita menjalani aktivitas kita. Urusan dunianya kita lakukan, yakin kita sama Allah tetap kita
jaga supaya pengaruh dari sebab tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita meyakini itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis-hadis yang sudah kita pelajari, betapa kalimat bismillahirrahmanirrahim itu bukan hanya memberikan pengaruh dari apa yang kita inginkan, tapi kalimat bismillah itu yang kita baca setiap melakukan aktivitas mengingatkan kepada kita bahwasanya kita tidak bisa mendapatkan apapun, tidak bisa menjauhi dari apapun kalau tidak dibantu dengan maha mampunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang terjadi ya tadi tidak terlepas daripada ketentuan Allah. Makhluk yang paling jahat, syaitan, bisa kita jauhi kalau kita melibatkan Allah. Godaan yang paling besar, nafsu dan dunia, bisa kita dapatkan kalau kita melibatkan Allah. Bahkan fitnah-fitnah yang ada di zaman sekarang ini bisa kita hindari, bisa kita lewati dengan baik kalau kita melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berbagai macam fitnah bisa kita selamat kalau kita libatkan Allah dengan kita jaga perintahnya, kita tinggalkan larangannya, kita basahi lisan kita dengan Al-Quran, kita kaji sejarah-sejarah para nabi-nabi terdahulu, kita amalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Ketika kita melibatkan Allah dalam segala hal, maka kita menjadi menjadi tenang ketika melakukan apapun. Kenapa? Karena kita tahu semua akan terjadi sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai menjadikan kita adalah hamba yang selalu butuh, hamba yang selalu berharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lanjutan daripada hal yang pertemuan lalu kita bahas. Kemudian di sini juga disebutkan oleh beliau, kalau misal kita lagi sakit, apakah bisa dengan membaca bismillah untuk kita mendapatkan kesembuhan? Maka jawabannya di sini ditulis, kalimat bismillah itu untuk bisa menenangkan dari tubuh yang kita rasakan sakit. Jadi kalau tubuh kita ini kita ngerasa sakit, dengan baca bismillah itu akan sedikit tenang, akan sedikit hilang. Dalilnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang bernama Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As ini dia itu mengeluh kalau di bagian tubuhnya itu terasa sakit, sehingga dia kepengen sembuh dari apa yang dia rasakan sakit di tubuhnya. Dia datang kepada Nabi. Ketika sampai di hadapan Nabi, dia ngomong, "Ya Rasulullah, aku merasakan sakit ada di bagian tubuhku ya Rasul." Maka Nabi Muhammad ketika mendengar keluhannya daripada sahabatnya Utsman bin Abil As, apa kata Nabi? "Do yadaka alal ladzi ta'allam." Tangan kamu taruh di tubuh yang kamu merasakan sakit. Misalnya perutmu yang kamu rasakan sakit, taruh tanganmu di perutmu. Kalau punggungmu yang kamu rasakan sakit, taruh tanganmu di punggungmu. Nabi perintahkan taruh tanganmu di area yang tubuh kamu merasakan sakit, taruh tanganmu. Kemudian setelah tanganmu kamu taruhkan di bagian tubuh yang kamu merasakan sakit, bacalah, tetap tangannya sambil megang, baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Setelah membaca bismillah 3 kali, maka lanjutkan dengan membaca kalimat ini sebanyak 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Nanti bisa ditulis
Ya, saya akan tuliskan insya Allah. Dibaca itu kalimat 7 kali. Jadi taruh tangannya di tempat yang sakit, baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir, dibaca 7 kali. Setelah mendapatkan amalan itu dari Rasulullah, maka Utsman bin Abil As melakukan. Setiap dia merasakan sakit dari tubuhnya, langsung dia taruh tangannya di tempat yang sakit, dia baca bismillah 3 kali, dia baca kalimat tersebut sebanyak 7 kali. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya rasa sakit tersebut jadi hilang. Rasa sakit yang dia rasakan di tubuhnya itu menjadi hilang. Bahkan karena dia merasakan terbuktinya apa yang Nabi ajarkan tadi, dia kasih tahu juga kepada keluarganya, dia kasih tahu juga kepada saudaranya, kalau kamu merasakan sakit, lakukan ini, karena ini yang saya dapatkan dari Nabi. Jadi bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Misalnya kita tiba-tiba merasakan badan ini sakit, langsung kita taruh tangan kita di tempat yang sakit tersebut, baca bismillah 3 kali, kemudian baca doa tersebut 7 kali, dan tetap kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalau kita yakin akan Allah sembuhkan, maka diberikan. Karena kita melakukan sebab dan kita beryakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari cerita ini berarti bismillah itu juga termasuk kalimat untuk kesembuhan. Kalimat untuk kita mendapatkan satu kesembuhan. Bahkan Nabi sendiri, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Karena saat itu Nabi Muhammad merasakan ada sakit di tubuhnya. Datang malaikat Jibril kepada Nabi. Ketika malaikat Jibril sudah sampai di hadapan Nabi, malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, ishtakaita min wajah?" Wahai Nabi Muhammad, kau mengeluh ada sakit di tubuhmu? Maka Nabi mengatakan, "Na'am, iya ya Jibril, aku merasakan ada sakit di tubuhku." Maka apa kata malaikat Jibril? Ini riwayat bacaan yang lain, tapi tetap ada bacaan bismillahnya. Apa kata malaikat Jibril? Bacalah wahai Jibril, wahai Nabi Muhammad, bismillah urqika min kulli da'in yu'dzika. Dengan nama Allah aku meruqyah kamu. Jadi urqika, meruqyah maksudnya mengobati, menyembuhkan. Aku mengobati kamu dari semua penyakit yang menyakiti tubuhmu. Wa min syarri kulli nafsin au ainin hasidin, dan aku mengobati kamu daripada semua orang yang jahat dan mata yang hasud. Jadi kalau kita minta berlindung sama Allah dari doa malaikat Jibril yang malaikat Jibril ajarkan sama Nabi, jangan minta ya Allah jauhkan aku dari orang jahat, jangan. Kurang lengkap. Lengkapkan gimana? Ya Allah jauhkan aku dari orang-orang yang jahat dan jauhkan juga dari mata orang yang iri. Sebab ada orang tuh kan muncul sifat iri dari mata. Melihat sesuatu yang kita dapatkan, dia tidak senang, akhirnya dia iri. Dari mata itu mulai dia bereaksi untuk menimbulkan irinya dengan menjelekkan kita, menfitnah kita, ini dan itu. Nah kalau kita berlindung kepada Allah dari jahat, dari orang-orang jahat dan mata orang yang hasud, insya Allah kita selamat dari bahayanya orang yang iri dengan kita. Kenapa? Karena kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama di zaman sekarang ini banyak mata-mata orang yang hasud, yang tidak senang melihat apa yang kita dapatkan nikmat dari Allah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru lanjutannya Allahu yashfika bismillah urqika. Bismillahi urqika min kulli da'in yu'dzika wa min syarri kulli nafasin wa ainin hasidin. Allahu yashfika bismillah urqika. Ini kan salah satu juga kalimat yang di situ Nabi Muhammad mendapatkan ajaran dari malaikat Jibril, kalimat bismillah untuk memberikan kesembuhan daripada penyakit atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyaral ummahat wal akhwat rahimakumullah, selesai beliau menjelaskan kepada kita keadaan atau perbuatan, bahkan dengan penjelasannya yang kita dianjurkan baca basmalah. Maka sekarang di akhir daripada bab basmalah, beliau menjelaskan kepada kita
tentang yang namanya bahaya atau sesuatu hal yang perlu kita hindari, membuang, meletakkan nama Allah atau ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya Rasulullah di atas lantai atau di tanah, bukan di tempat yang kita dianggap menghormati kalimat tersebut. Karena kan di bulan lalu saya sudah sempat sedikit singgung, terutama ayat undangan itu tuh, yang ada bismillah di lembaran undangan. Maka tidak usah kita di lembaran undangan, baik undangan apapun, dengan kalimat bismillah. Karena nanti kalau orang yang menerimanya tidak paham sehingga ditaruh di bawah, berarti kan tidak dihormati kalimat bismillahnya tadi, atau nama Allah atau namanya Nabi. Kenapa bahaya? Sebab di sini beliau sebutkan beberapa hadis tentang bahayanya hal tersebut. Pertama, riwayat Abu Daud dari seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah berjalan, kemudian Nabi melewati di tanah itu ada satu lembaran kertas tertulis beberapa kalimat. Maka Nabi yang berjalan bersama sahabatnya berkata kepada salah satu sahabat, "Wahai sahabat, coba kamu lihat apa yang ada di kertas tersebut. Tulisan apa?" Maka diambil oleh sahabat. Ketika dilihat oleh sahabat, ternyata tulisannya adalah bismillah. Bukan bismillah saja, tapi di antara tulisan yang ada di kertas tersebut ada kalimat bismillah. Maka kata Rasulullah SAW, ketika dia tahu ada kalimat bismillah di lembaran kertas yang ada di bawah tadi, maka Nabi berkata apa? La'anallah man fa'ala hadza. Mudah-mudahan Allah melaknat orang yang melakukan ini. Berarti apa? Orang yang membuang kalimat Allah, kalimat bismillah, ataupun ayat Al-Quran, ataupun hadis Nabi, ataupun nama Nabi di lantai atau di tempat yang rendah. Didoakan oleh Nabi, la'anallah man fa'ala hadza. Mudah-mudahan Allah melaknat orang yang melakukan ini. Baru setelah itu Nabi melarang sahabat, la tada'u bismillah illa fi maudhi'ih. Jangan kamu letakkan bismillah, kalimat bismillah, kecuali di tempatnya. Tempat yang layak berarti apa? Bukan di tempat yang rendah, bukan tempat yang hina. Perlu ditaruh di tempat yang tinggi, di tempat yang pantas. Kenapa? Karena itu kalimat yang agung, kalimat yang mulia. Sebab ketika kita mengagungkan hal tersebut, berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat Al-Quran, nama Allah, hadisnya Nabi, namanya Nabi Muhammad, itu adalah syiarnya Allah. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar Allah, maka bertanda hatinya bertakwa kepada Allah. Syiar Allah itu apa saja? Syiar Allah itu kata Imam Qurtubi, syiar Allah itu adalah segala sesuatu milik Allah. Itu syiar Allah. Yang kata Allah, siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka hatinya bertakwa. Apa itu syiar Allah yang perlu kita agungkan? Imam Qurtubi mengatakan semua sesuatu milik Allah. Dari urusan perintahnya, dari urusan larangannya, atau simbol-simbol yang menjadi tanda akan keislaman dan keimanan seseorang. Makanya syiar Allah itu bisa berupa tulisan, syiarnya Allah itu bisa berupa tempat, syiarnya Allah itu juga bisa berupa orang. Kalau tulisannya tadi Al-Quran, hadis, kitab-kitab pelajaran ilmu agama. Kalau tempat seperti kota Mekah, kota Madinah, Ka'bah, Muzdalifah, Mina, Masjidil Aqsa, itu tempat karena milik Allah semuanya. Termasuk masjid yang ada di dunia ini milik Allah. Sebab dalam hadis
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna baiti fi ardi masajidi." Rumahku di bumi, kata Allah, adalah masjid. Faman zarani, maka siapa yang mengunjungi aku, berarti masuk ke masjid, maka dia mengunjungi rumah aku. Maka wajib bagi yang dikunjungi untuk memuliakan orang yang mengunjungi. Maka orang yang datang ke masjid, ia berkunjung ke rumah Allah, maka Allah sebagai tuan rumah wajib menghormati, wajib menjamu tamunya. Apa yang akan diberikan oleh Allah? Ampunannya, rahmatnya, barokahnya. Itu syiar Allah. Ada juga syiar Allah berupa orang. Siapa? Para nabi, para rasul, para penghafal Al-Quran, kemudian para ulama di dalam ilmu agama. Ini kan mereka yang orang-orang yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dan keistimewaannya mereka. Maka syiarnya Allah ini salah satunya tadi Al-Quran, kalimat bismillah perlu kita hormati, perlu kita jaga. Jangan kita letakkan sembarangan kalimat-kalimat tersebut di tempat yang apalagi yang hina ataupun yang rendah. Bahkan di sini beliau juga menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengagungkan bismillah. Orang yang mengagungkan bismillah, karena bismillah salah satu daripada simbol atau syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini diantaranya ada hadis dari Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Apa kata Imam Ali? Tanawwaqa rajulun. Ada seseorang yang dia melihat ada tulisan bismillah, dia itu menulis bismillah, tapi dia tulis dengan sangat indah, sangat bagus, sangat rapi. Ketika nulis kalimat bismillahirrahmanirrahim, jadi seperti kaligrafi. Dia kaligrafikan, dia tulis itu bismillah dengan sangat bagus. Maka dengan sebab itu, kata Al-Imam Ali, faghfarallahu lahu, Allah mengampuni dosanya orang tersebut. Jadi beruntung bagi orang yang bisa kaligrafi. Apalagi tujuannya dia untuk memperindah, mengagungkan kalimat-kalimat Allah. Dengan nulis itu saja dengan tujuan yang baik, dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik, man kataba bismillah, siapa orang yang nulis bismillah mujawwadah dengan bagus. Tidak perlu kaligrafi, yang penting nulisnya dengan bagus, rapi. Niatnya ta'ziman lillah, untuk mengagungkan kalimat bismillah atau mengagungkan Allah. Ghafarallah, maka Allah ampuni dosa dia. Allah ampuni dosa dia. Berarti kan kalau ada sesuatu yang dilarang oleh Allah dengan ancamannya besar, karena dibalik itu orang yang melakukannya mendapatkan pahala yang besar. Karena tadi kalimat ini bukan kalimat yang biasa, tapi kalimat yang memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Sampai ada satu kisah yang menjelaskan tentang bukti orang yang memuliakan bismillah dimuliakan oleh Allah. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ini ibu-ibu akhwat, dulunya bukan seorang yang baik dulunya. Dia itu dulunya orang yang suka bermaksiat, suka berjudi, suka mabuk. Sebab dia bertaubat karena ini, sehingga dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah, bahkan orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mendapatkan cinta Allah, dimulainya karena ini, karena dia memuliakan bismillahirrahmanirrahim yang dia lakukan karena mengagungkan Allah, menghormati Allah. Itu tahapan awal untuk dia dapat kemuliaan dari Allah. Sampai dia mendapatkan hidayah, dia rubah jadi orang baik, dan dia mendapatkan satu kebanggaan dari Nabi
sampai pernah ada satu orang ya meriwayatkan Bishr Al-Hafi pernah bercerita kepada dia kalau Bishr Al-Hafi tidur dalam mimpinya ketemu Nabi. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Bishr, "Wahai Bishr, apakah kau tahu sebab apa Allah mengangkat derajatmu lebih tinggi daripada orang-orang yang hidup semasamu?" Padahal semasa beliau itu ada orang-orang hebat, tapi derajatnya kalah dengan derajatnya Bishr Al-Hafi. Sebab apa? Maka kata Bishr Al-Hafi, "Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, wahai Rasul, aku tidak tahu." Maka kata Nabi Muhammad, "Kenapa Allah lebih mengangkat derajatmu lebih tinggi? Karena 4 hal, wahai Bishr, yang selalu kau lakukan sampai kau meninggal." Apa? Yang pertama, karena konsistennya kamu mengikuti ajaran aku. Jadi setelah dia dapat hidayah, dia lagi berpaling dari ajarannya Nabi, terus menerus hidupnya sesuai dengan ajaran Nabi. Yang kedua, karena pedulinya kamu terhadap saudara-saudara kamu, baik saudara yang ada hubungan keluarga ataupun saudara yang hubungan seagama. Peduli, dia memberikan manfaat, dia apa yang bisa dia bantu dia berikan. Kemudian yang berikutnya adalah karena cintanya kamu kepada keluarga aku, cintanya kamu kepada sahabatnya aku. Karena itulah engkau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi. Awal mulanya karena ini. Dan ini adalah hal yang mungkin kita bisa lakukan. Apalagi di zaman sekarang, berapa banyak kalimat-kalimat itu ceceran di jalan. Apalagi kalimat bismillah, karena tadi di undangan ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Nabi Bishr Al-Hafi menceritakan, aku pernah berjalan dapat kertas. Di kertas tadi ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Maka aku ambil, aku bersihkan dari debu yang ada di kertas tersebut. Dan aku niatkan untuk mengagungkan kalimat ini. Karena ini kalimat yang mulia. Dan ini ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia angkat, dia bersihkan. Kemudian dia sambil megang kertas tersebut, dia berkata, "Ya Allah, namamu di kertas ini tertulis dan ada di bawah, ya Allah. Kemudian aku angkat, ya Allah, dari tanah. Dan aku bersihkan namamu dari debu, ya Allah. Kemudian aku beli parfum yang bagus dan aku kasih parfum kalimat dan namamu yang ada di kertas ini, ya Allah. Ini aku lakukan semua, ya Allah, karena hanya mengagungkanmu, ya Allah, dan mengagungkan ayatmu ini, ya Allah." Akhirnya setelah itu beliau tutup, dia pulang dan dia taruh di atas tempat yang tinggi yang ada di rumahnya. Setelah kejadian itu, maka ada seorang yang bernama Az-Zajjaj, temannya. Karena di malam setelah kejadian ini Az-Zajjaj bermimpi. Yang besok harinya langsung dia bertemu dengan Bishr Al-Hafi menceritakan mimpinya. Kata Az-Zajjaj, "Wahai Bishr, semalam aku bermimpi tentang kamu. Dengan mimpi yang sangat indah yang belum pernah aku mendapatkan mimpi ini sebelum-sebelumnya." Sehingga Bishr berpenasaran, "Apa yang kau lihat?" Tapi sebelum aku menjelaskan mimpiku, aku ingin bertanya kepadamu, wahai Bishr, apa yang kau lakukan sehingga aku melihat kau mendapatkan hal yang hebat dalam mimpiku semalam? Maka Bishr mengatakan, "Aku tidak punya amalan apa-apa sebab aku ini orang yang banyak dosa. Hanya saja kemarin aku dapat kertas tertulis bismillahirrahmanirrahim. Aku angkat, aku bersihkan, aku kasih parfum dan aku katakan, ya Allah, aku bersihkan namamu dari kotoran dan aku agungkan namamu ini, ya Allah. Hanya itu yang kulakukan kemarin." Maka kata Az-Zajjaj yang bermimpi tersebut berkata, "Semalam aku bermimpi. Alam mimpiku ada seorang berkata kepadaku, 'Qul li Bishr, sampaikan kepada temanmu yang bernama Bishr, raf'u isman lana minal ardi ijlalan.' Ketika sebab dia mengangkat namaku di atas kertas tersebut
karena sebagai bentuk dia menghormati aku, maka lanarfa'anna, balasannya namanya dia aku angkat di dunia sampai di hari kiamat. Setelah kejadian itu drastis 180 derajat keadaannya berubah, menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah, sangat takut kepada Allah, bahkan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa tadi? Karena bismillah. Bahkan saya juga ibu-ibu akhwat, ini sekedar ada pengalaman. Saya punya teman, kalau mungkin di-shoot terlalu jauh dengan kejadian kita. Saya sendiri punya teman mondok saya. Dia ini orang Jakarta. Kalau saya manggil namanya Fadil. Nama itu berubah ketika dia di pondok, dipanggil Fadil. Usianya itu akhwat, ibu-ibu, bukan usia anak yang layak untuk mondok. Karena biasa kan anak tuh masuk pondok dari usia belasan sampai 20-an. Ini ketika dia mondok umurnya lah 30 tahunan. Yang pada umumnya ya umur seperti itu ya tidak ada lagi di pondok. Kalau masih di pondok berarti paling penjaga pondok atau pengajar. Tidak mungkin lagi jadi santri, apalagi santri baru. Santri masih kelas bawah umur 30, sekelas dengan umur 15. Jauh. Nah, ketika saya mondok, pernah suatu malam saya tuh dapat tugas ya, karena di pondok tuh ada siskamling, jago keliling, jago pondok di malam hari. Beneran tugasnya saya sama Fadil tadi. Ya, karena usianya di atas saya lebih jauh, saya panggil dia Bang. Dengar cerita dari kawan-kawan kalau dia nih dulunya mantan preman terhebat di Jakarta, sampai jadi buronan polisi. Kan udah ada pembahasan di malam itu, saya nanya ini cerita nyata dan saya mengalami itu. Saya nanya, Bang, kenapa bisa dapat hidayah? Kenapa bisa dapat hidayah? Maka beliau ngomong agak sedikit lucu, Mil. Apa katanya? Ketika punya tetangga meninggal, aku nganter. Tapi nganter sampai depan gerbang pemakaman, tidak masuk ke dalam. Di depan gerbang pemakaman itu ada warung. Aku duduk di warung itu ngopi, ngerokok. Tiba-tiba di bawah kursi tempat aku duduk ada kertas. Ku ambil, ada tulisan bismillah dan ayat-ayat Al-Quran. Aku tahu ini ayat Quran walaupun aku tidak pernah ngaji katanya. Karena aku muslim. Sehingga aku ambil aku taruh di kantong atas saku bajuku. Dan ketika balik aku penasaran sama artinya. Kalau bismillah aku tahu tujuan dia mengagungkan. Penasaran apa makna daripada ayat yang dia temukan ini. Akhirnya dia datanglah sama salah si ke ustadz yang ada di kampungnya. Nanya apa maknanya. Ternyata isinya tentang taubat. Dan sebab itu Allah langsung gerakkan hati aku untuk bertobat. Dan sampailah aku kenal sama satu orang, diarahkan untuk masuk pondok nih. Nah, ini kan bagaimana hebat cara Allah. Ingin mengangkat derajat orang dengan mudah ketika orang tersebut mengangkat nama Allah, ketika orang tersebut mengagungkan nama Allah, ketika orang tersebut menghormati, memuliakan syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang kan orang ingin dapat kemuliaan dengan berbagai macam ibadah dia lakukan, tapi dia lupa ada cara untuk mendapatkan kemuliaan. Apa? Mengagungkan syiarnya Allah, memuliakan syiarnya Allah. Salah satunya ayat-ayat Al-Quran, jangan taruh di bawah. Mohon maaf ibu-ibu akhwat, terutama misalnya pas yasinan, kita dikasih buku Yasin oleh tuan rumah. Kalau bisa Yasin itu jangan taruh di bawah, tapi kita pegang. Kita niatkan untuk menghormati namanya Allah, menghormati ayat-ayat sucinya Allah. Kalau kita lakukan itu untuk menghormati, maka ada balasan. Kita juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus timbul kata beliau pertanyaan. Di sini dikatakan oleh mereka, bagaimana kalau ada orang melakukan hal tersebut dengan alasan tidak tahu? Seperti nulis bismillah atau dapat bismillah, kemudian dia taruh undangan ada bismillah, dia taruh di basing-basing, bahkan ditaruh di lantai, bahkan bisa baik dibuang di tempat sampah.
Dia tidak tahu alasannya gimana. Apakah dengan tidak tahunya dia dimaafkan? Maka di sini jawabannya kata ulama, ketidaktahuan kita terhadap hukum syariat itu tidak bisa langsung dimaafkan atau ditoleransi. Ketidaktahuan kita terhadap hukum syariat tidak langsung bisa dihukumi. Oh, ini orang dimaafkan karena tidak tahu. Oh, ini dimaklumi karena tidak tahu. Tidak langsung. Dilihat dulu kata ulama. Kalau dia tinggal di daerah yang muslimnya paling banyak, bahkan di situ syiar Islamnya dilakukan dengan hebat, bahkan ada juga pengajian atau tempat-tempat untuk orang belajar agama Islam, belajar hukum syariat Islam, sehingga dia tidak tahu, maka itu bukan termasuk alasan yang bisa dimaafkan. Kenapa? Karena ada peluang untuk dia belajar, tapi dia tidak mau belajar. Kesempatan untuk tahu banyak, tapi sengaja dia tidak mau tahu. Sehingga alasan tidak tahunya tidak dimaafkan. Karena yang wajib bagi dia untuk bertanya, untuk belajar. Sehingga dia menjadi tahu. Maka di sini kata ulama, fa in kunta la tadri fatilka musibah. Ketika kita tidak tahu hukum syariat, itu musibah buat kita. Ketika kita tidak tahu hukum agama, itu musibah buat kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu, akhirnya kita melakukan satu hal dan salah, maka ketidaktahuan kita atas kesalahan tersebut tidak dimaafkan. Sebab ada peluang belajar tapi kita tidak mau belajar, kecuali kalau dia tinggal di daerah yang mayoritas bukan orang Islam. Cuman dia atau hanya beberapa orang muslim, selebihnya orang non-muslim. Atau dia tinggal di daerah yang jauh daripada orang yang bisa mengajarkan dia ilmu. Mungkin dia tinggal di tengah hutan, yang di situ tidak ada orang yang berdakwah sampai ke sana. Maka bisa dimaafkan ketidaktahuan dia. Tapi kalau ketidaktahuannya karena dia tinggal di negara Islam, tetangganya orang Islam, daerahnya muslim semua, bahkan di situ ada tempat belajar agama Islam, maka ketidaktahuannya tidak dimaafkan, bahkan itu disebut musibah. Tapi lebih besar musibah apa? Wa in kunta tadri fal musibah a'dham. Ketika kamu tahu itu salah tapi masih kamu lakukan, itu musibah lebih besar. Melakukan kesalahan karena tidak tahu itu musibah. Melakukan kesalahan karena tahu itu paling besarnya musibah. Kenapa? Karena tidak mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Jadi subhanallah, begitu hebat ulama kita mengajarkan yang semua itu sumbernya dari Nabi. Tentang satu ayat Bismillahirrahmanirrahim, sampai memuliakannya saja itu pun juga bisa mendapatkan balasan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai pembahasan kita dengan tentang bismillah, baru nanti di pertemuan yang berikutnya kita akan masuk apa? Masuk pembahasan makna alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih 3 kali pertemuan kalau tidak salah kita baca bismillah ini, yang menunjukkan betapa luasnya makna ataupun ilmu yang terkandung di balik ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan sore hari ini insyaallah menjadi satu pelajaran berharga buat kita, untuk kita lebih perhatian terhadap bukan hanya ibadah tapi terhadap simbol agama, syiar Islam, syiar Allah kita muliakan. Kita muliakan masjid, kita dimuliakan Allah. Kita muliakan ulama, kita dimuliakan Allah. Kita muliakan para penghafal Al-Quran, kita dimuliakan Allah. Kita muliakan Ka'bah, kita dimuliakan Allah. Kita muliakan Nabi, kita dimuliakan Allah. Kita muliakan Al-Quran, kita dimuliakan Allah. Kenapa? Karena tadi itu karena arti syiar tadi semua milik Allah. Memuliakan itu berarti sama saja kita memuliakan Allah. Dengan bukti-bukti cerita segala macam tadi, ya kita akan dapat kemuliaan. Jadi carilah kemuliaan Allah bukan hanya dengan sholat saja, bukan hanya dengan puasa, tapi dengan memuliakan syiarnya Allah yang sekarang banyak dilupakan oleh
orang untuk memuliakan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah. Assalamualaikum Bib, bagaimana maksud dari mahram karena ikatan persusuan? Mahram itu, kalau arti mahram, orang yang haram kita nikahi dan orang yang tidak membatalkan wudhu kita ketika bersentuhan kulit dengannya. Mahram dari 3. Pertama, mahram sebab nasab, mahram sebab persusuan, mahram sebab pernikahan. Kalau mahram sebab nasab, kalau untuk perempuan ada 7, laki-laki juga ada 7. Kalau laki-laki kan mahramnya ibu ke atas, ibu, nenek, terus. Kalau untuk perempuan ayah ke atas, ayah, kakek, kakeknya kakek lagi. Kemudian yang kedua, anak laki-laki ke bawah. Anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit seterusnya. Yang ketiga adalah saudara laki-laki. Saudara kandung laki-laki atau saudara seayah. Itu nanti masuk pernikahan, tapi kalau nasab saudara sekandung. Yang keempat yaitu saudara ayah, paman. Saudara ayah kita, mahram. Yang kelima, saudaranya ibu, laki-laki, saudara laki-laki ibu, paman juga tapi dari sebelah ibu kita, mahram. Yang keenam, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Kita punya kakak atau adik laki-laki, dia punya anak laki-laki, keponakan kita, mahram. Yang ketujuh, keponakan laki-laki dari saudara perempuan. Kita punya kakak adik perempuan, dia punya anak laki-laki, itu mahram. 7 ini mahram. Selain dari 7 ini tidak mahram. Sepupu bukan mahram. Sepupunya sepupu juga bukan mahram. Pokoknya selain dari 7 ini tidak mahram. Nah, kalau sebab persusuan itu adalah anak bayi yang belum mencapai usia 2 tahun disusui oleh satu perempuan, bukan ibu kandungnya, bukan perempuan lain. Disusui oleh perempuan tersebut sebanyak 5 kali susuan. Setiap sekali nyusu kenyang. Susuan pertama anak tersebut kenyang. Mungkin besok disusui lagi sampai kenyang. Mungkin besok disusui lagi sampai kenyang. Sampai 5 kali disusui. Maka anak-anak tersebut menjadi mahram dengan perempuan yang menyusui. Yang tadinya kalau sebelum disusui tidak mahram anak ini sama perempuan tersebut, tapi karena disusui sampai 5 kali menyusui dan kenyang setiap kali menyusui, itu anak mahram sehingga dia menjadi ibu susuannya. Ini ibu perempuan tersebut punya anak perempuan, misalnya kalau itu anak laki-laki yang disusui. Perempuan ini punya anak perempuan, berarti mahram, saudara susuan. Ini ibu perempuan punya adik atau kakak, maka jadi saudara paman atau bibi susuan. Ayah suaminya dari perempuan ini punya saudara perempuan, juga sama seperti nasab, tapi bedanya dari jalur persusuan ada 7 juga. Tapi harus 5 kali susuan dan anak tersebut belum mencapai usia 2 tahun. Kalau baru sekali disusui belum. Aku pernah nyusui anak ini masih bayi. Berapa kali? Cuma sekali. Belum jadi mahram. Kenapa? Karena syarat bisa jadi mahram anak tersebut harus 5 kali susuan. Setiap kali disusui anak tersebut kenyang. Nah, yang keempat masalah pernikahan. Pernikahan itu mertua, menantu. Ini mahram selama-lamanya. Maka tidak ada istilah mantan mertua, tidak ada istilah mantan menantu. Kalau suami istri ada mantan ketika mereka pisah. Walaupun kita tidak lagi sama anaknya, tapi tetap dia mertua kita mahram selama-lamanya. Walaupun anaknya kita tidak lagi sama dia, tapi tetap dia mantu kita
lamanya, karena tidak ada istilah mantan untuk mertua dan mantu, mahram selama-lamanya. Kemudian ibu tiri atau ayah tiri, maksudnya kita punya ibu menikah lagi dengan laki-laki lain, berarti kan laki-laki itu mahram dengan kita sebab dia menikah dengan ibu kita. Sama satu lagi adalah anak yang dibawa oleh seorang suami. Misalnya ada perempuan menikah dengan laki-laki yang sudah punya anaknya laki-laki, maka anak tersebut juga mahram dengan kita yang sekarang sudah menjadi ibaratnya anak tiri. Jadi ibu tiri, ayah tiri, dan anak tiri. Ini sebab pernikahan. Besan bukan mahram, ipar juga bukan mahram. Itu salah satu penjelasan tentang mahram. Kalau persusuan ini ya tadi salah satu cara orang dulu biar mahram, apalagi tinggal di rumah yang di situ bukan mahram, biar enak. Mahram kadang-kadang anak tuh disusui sampai 5 kali. Kalau sudah jadi mahram sudah, maka jadi hubungannya kan halal ya, tidak batal wudu kalau bersentuhan kulit. Beb, apakah mantu laki-laki termasuk mahram kepada ibu mertua atau tidak ya? Tadi menantu laki-laki mahram, karena termasuk mahram pernikahan mertua. Kalau mertua itu menjadi mahram kita selesainya akad nikah. Selesainya akad nikah langsung orang tua pasangan kita adalah mahram kita, baik orang tua laki-laki atau perempuannya, mertua laki-laki ataupun mertua perempuan mahram. Begitupun menantu orang tua, ketika anaknya selesai melakukan akad nikah maka langsung mahram menjadi menantu dia. Bahkan tadi tidak ada yang namanya istilah mantan, walaupun sudah pisah anaknya dengan istrinya atau dengan suaminya, tetap dia menantu dan tetap anak tersebut sama itu adalah mertua, mahram, tidak batal wudu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana jika pakaian yang kita kenakan menyentuh tanah dan kita hendak sholat, sedangkan kita tidak tahu apakah tanah tersebut sudah mengenajis atau tidak? Semua yang kita ragu akan kesuciannya maka dilihat hukum asalnya. Hukum asal tanah adalah suci. Hukum asalnya tanah adalah suci. Cuman kita ragu apakah tanah ini ada najis atau tidak. Maka keraguan kita itu tidak bisa menjadikan hukum. Kita pastikan baju aku ada najis. Sehingga untuk mensolusinya gimana? Melihat hukum asli tanah. Kalau hukum asli tanah itu suci, maka pakaian kita yang terkena tanah yang kita ragu ada najis atau tidak tetap dihukumi suci, karena kita mengambil yang asal. Hukum asal itulah tolak ukur keyakinannya. Tolak ukur yang yakin. Jadi tetap dihukumi suci. Sama seperti air, kita berjalan, pakaian kita terciprat air di selokan. Kan kita tidak tahu air selokan ini apakah murni air atau ada campuran najis, tidak ngerti. Tiba-tiba pakaian kita nih terciprat, apakah jadi najis? Sedangkan kita tidak yakin, tidak tahu secara pasti ini air suci atau najis. Maka lihat hukum asli air apa? Hukum asalnya air adalah suci. Berarti pakaian kita yang terkena cipratan air selokan tadi dihukumi suci, karena itu yang yakinnya. Kecuali kalau kita tahu betul, ini air selokan banyak tempat lewatnya kotoran dan jumlahnya sedih, tahu betul, maka bisa langsung dihukumi najis, karena tidak lagi ragu. Yang dihukumi yang lihat hukum asal kalau kita ragu ada najis atau tidaknya. Kemudian, apakah saya salah jika menghindari orang-orang yang membuat saya sakit nanti? Tidak. Tidak ada kewajiban atau keharusan kita mendekati semua orang. Bahkan kita diajarkan kalau sekiranya dekat dengan orang ini bisa menimbulkan kekecewaan, boleh jaga jarak. Yang tidak boleh itu adalah membenci. Menjaga jarak supaya tidak kecewa, menjaga jarak supaya tidak terpengaruh dengan sikap jeleknya, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu membenci. Gimana? Sama sekali tidak mau lagi ketemu. Nah, itu yang tidak boleh.
Tapi kalau jaga jarak supaya tidak sering-sering ketemu, supaya tidak sering-sering ngobrol. Karena apa? Takut terpengaruh, dia ini bisa membawa keburukan buat kehidupan aku. Tidak jadi masalah. Atau takut dia akan membuat aku jadi kecewa atau jadi sakit. Tidak masalah jaga jarak. Tapi kalau membenci, nah, itu yang dilarang. Karena itu perbuatan yang tidak dibolehkan menurut agama. Allah. Cara selanjutnya untuk doa kepada Habib kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u bi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yêu. Nah, nhiều quá mà nơi chủ